Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, di dalam pelajaran tentang tafsir dari surat Al-Kahfi yang sudah kita baca bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, yang terakhir sampai dengan ayat yang ke-108, di mana ayat 108 ini didahului dengan ayat sebelumnya yang yaitu ayat 107. Nah, dari dua ayat itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, para muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita diberitahu, diajari oleh Allah bahwasanya kalau kita hidup di dunia ini, kemudian kita memilih menjadi orang-orang yang beriman, dan orang yang beriman itu pasti amalannya adalah amalan yang soleh, perbuatannya atau amalannya pasti perbuatan yang baik. Orang beriman itu enggak mungkin berbuat jahat, enggak mungkin berbuat jelek. Tapi kenapa kok ada orang Islam, orang Muslim yang berbuat jelek, berbuat jahat? Kenapa ada orang Muslim korupsi, dan kebanyakan koruptor di Indonesia ini orang-orang Muslim? Kenapa? Namanya Muhammad tapi koruptor. Namanya nama Islam, nama Muslim tapi koruptor. Kenapa bisa begitu? Kenapa ada orang Muslim yang menipu orang, mengambil harta yang bukan haknya? Kenapa? Itulah pekerjaan setan. Dia masih dipengaruhi oleh setan, dia kalah oleh setan. Dia diperdaya, dikalahkan oleh setan. Orang beriman, orang Muslim yang masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ketika dia melakukan perbuatan itu, dia sebetulnya sedang tidak menjadi orang yang beriman. Imannya copot, imannya lepas dari dalam hatinya, maka lalu dia mau berbuat yang seharusnya tidak dia lakukan. Maka dari itu saudara sekalian, kita diajari oleh Allah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, selalu ingat kepada Allah, selalu meminta tolong, berdoa atau meminta tolong kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah, siapapun kita, enggak peduli orang awam atau ulama, sama aja akan kalah oleh setan. Yang tidak bisa dikalahkan oleh setan itu hanyalah jenis orang, jenis manusia yang ikhlas. Kalau manusia itu ikhlas, enggak bisa dikalahkan oleh setan. Itu perlunya kita menjadi atau belajar menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam semua ucapan dan perbuatan kita. Kalau kita ikhlas, maka setan tidak akan bisa menggoda kita, enggak akan bisa mengalahkan kita dengan pertolongan Allah. Itu nanti ada ayatnya, ya. Jadi saudara sekalian, karena kita sedang mempelajari surat Al-Kahfi yang sudah dipelajari sama-sama sampai ayat 107 dan 108, di mana pada kedua ayat ini Allah berfirman, berkata, menceritakan, mengabarkan kepada kita
Ya, kalam Allah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ada untuk mereka surga firdaus sebagai tempat tinggalnya kelak di akhirat nanti. Karena di akhirat nanti cuma ada ada 2 tempat tinggal, hanya ada 2 pilihan saja tempat tinggal, nggak ada yang ketiga, nggak ada. Surga atau neraka, jannah atau nar, itu. Lalu orang-orang beriman itu, kata Allah, khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalam surga firdaus sana. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak menginginkan darinya pindah. Tidak mau pindah dari surga firdaus. Mereka ingin tetap tinggal di sana selama-lamanya dan tidak membosankan. Di surga itu tidak ada yang membosankan, Pak, Bu. Kalau di dunia ini penuh dengan sesuatu yang membosankan. Semua barang-barang dunia ini membosankan. Gak ada yang tidak membosankan. Makanan itu seenak apapun, kalau tiap hari kita dikasih makanan itu, lama-lama bosan sampean. Sampean suka tangkar. Tiap hari kasih tangkar, pagi, siang, sore, terus masakin tangkar. Nanti mungkin 1 bulan, 2 bulan dia bosan. Udah cukup, wah bosan aku sudah. Ganti yang lainnya. Tuh. Dunia itu kayak gitu sifatnya, membosankan. Akhirat gak ada yang membosankan. Makanan hari ini lebih enak dari kemarin. Makanan besok lebih enak dari hari ini. Makanan besoknya lagi lebih enak dari besok yang kemarin itu. Terus begitu seterusnya. Gak ada yang membosankan di sana. Kenapa kita gak kepingin tinggal di tempat yang seperti itu? Gak kepingin. Lah kenapa? Karena gak kelihatan. Gak ada di depan mata. Masih ditutupi, masih dirahasiakan oleh Allah. Coba kalau itu nyata, kita beriman, beramal soleh itu dapat duit. Oh, rajin kita beriman dan beramal soleh itu. Setiap pulang ngaji dapat duit. Oh, rajin ini. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Panggil konglomerat 1 ke sini, ya. Siapkan amplop, 1 amplopnya 1 juta. Umumkan ke masyarakat di sekitar masjid ini. Ayo saudara sekalian, siapa yang mau datang ke masjid ini tiap pagi, pulang dapat uang 1 juta. Insya Allah, Pak, berbondong-bondong penuh masjid ini, Pak. Tapi karena nggak ada duitnya, keluar dari sini malah berkurang duitnya menurut perhitungan manusia. Karena harus sedekah, memasukkan kotak ke dalam kotak infak, tapi yang dimasukkan cuma 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, paling segitu. Nanti kalau untuk bayar iuran 17-an, nggak mau ngasih 1.000, 2.000, nggak mau. Panitianya nggak mau, masa ngasih sumbangan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Ini untuk perayaan HUT RI loh ini. Masa kamu ngasih cuma segitu? Padahal kita sumbang, kita mengeluarkan uang sumbangan 17 Agustus itu nggak ada pahalanya sebesar apapun yang kita sumbangkan, nggak ada pahalanya sama sekali, nggak ada, bahkan bisa menjadi dosa. Biar didengar semua orang ini, karena banyak orang yang nggak ngerti tentang hal ini. Nah, saudara sekalian, kita diajari oleh Allah untuk hidup dengan baik. Hidup ini adalah ibadah, usahakan semua yang kita lakukan adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu aja. Nanti urusan dunia kita Allah yang akan ngurusi kok. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah. La taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anak kalian. Nahnu narzukuhum, kami Allah yang memberi rezeki kepada mereka anak-anak kalian. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian para orang-orang tua. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan nahnu narzukukum, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian wahai para orang tua, wa iyyahum, dan kepada mereka anak-anak kalian itu. Jadi yang ngasih rezeki anak-anak kita itu Allah, bukan kita. Kita hanya mengarahkan aja, hanya mengusahakan saja. Nah, kamu sekolah ini ya, ini yang mau bapak ibu ada uang, ayo kamu sekolah kuliah. Ada orang kaya raya nih di Sampit ini yang aku tahu kaya raya dia, anaknya nggak mau kuliah tuh. Pilih bisnis saja, meneruskan bapaknya, nggak apa-apa, bisnis. Jadi pebisnis, jadi orang yang kerjaannya berdagang, itu pekerjaan yang paling bagus, yang paling disukai oleh Rasulullah. Rasulullah itu paling suka kepada orang yang cari harta, cari nafkah dari mengembalakan kambing,
dan dari berdagang. Nabi paling suka, pekerjaan yang paling disukai oleh Nabi itu berdagang dan mengembalakan kambing. Semua Nabi dan Rasul Allah itu pernah menjadi penggembala kambing, semuanya. Karena kenapa? Dari mengembala kambing itulah Allah memberi pelajaran. Ini loh, kamu menjadi pemimpin umat itu ibaratnya kamu jadi penggembala kambing. Kamu jaga kambing-kambing itu jangan sampai masuk ke pekarangan rumah orang, lalu makan makanan, lalu makan tanaman yang ditanam oleh pemilik rumah yang punya itu tadi, pekarangan yang punya tanamannya itu tadi. Jangan kamu biarkan kambing-kambing kamu masuk ke rumah orang makan makanan di tanaman di rumah orang. Kamu jaga dia dari segala macam bahaya. Itu penggembala kambing itu begitu. Nah, Rasulullah SAW sudah pernah menjadi penggembala kambing dan beliau menjadi gembala manusia semuanya ini. Menjadi penggembala semua manusia ini. Sama dengan Nabi Isa Al-Masih yang oleh orang-orang Kristen saudara kita beragama Nasrani, Isa Al-Masih pun dikatakan oleh mereka sebagai gembala, ya, sebagai gembala yang mengembalakan umatnya yang percaya kepada dia. Ya. Ini sama dengan ajaran Kristen itu, ya. Jadi saudara, sebagai pemimpin mestinya begitu, melindungi rakyatnya, jangan sampai kelaparan. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Menjaga rakyatnya jangan sampai berbuat dosa. Kalau ada rakyat berbuat dosa, melakukan judi online, kamu sebagai presiden, sebagai penguasa, berantas itu bisa kok. Bisa kalau mau. Gampang aja kok, tinggal panggil Kapolrinya, Kapolri, beresin itu judol. Gak tahu siapa yang berbuat, anak buahmu atau siapa, tangkap mereka semuanya, kembalikan tuh uang-uang judol itu. Ya, kepada yang berhak menerimanya. Hasil dari judol, apa itu judol? Judi online. Ya. Jadi bisa aja kok kalau mau, kalau niat kok. Masalahnya nggak punya mau, nggak punya niat. Jadinya ya nggak pernah terjadi. Manusia ini diracuni oleh judi terus. Nah, saudara sekalian, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah lewat ayat ini tadi. Mari kita menjadi orang yang beriman, mari kita menjadi orang yang selalu beramal soleh, dan ingat, iman yang kita kemukakan, kita ikrarkan kepada Allah dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus ucapan yang keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam, yang keluar tanpa tekanan, tanpa paksaan dari siapapun. Itu adalah namanya ucapan kalimat tauhid yang ikhlas dari dalam hati sanubarinya. Setelah manusia mengaku sebagai orang yang beriman, berikrar sebagai orang yang beriman, selanjutnya dia harus beramal soleh. Dia harus berbuat baik, berbuat kebajikan, kata orang Buddha. Ya, saudara yang beragama Buddha mengatakan berbuat kebajikan. Orang Islam mengatakan beramal soleh. Ya. Kita disuruh beramal soleh dalam hidup ini, selalu beramal soleh, berbuat kebaikan dimanapun kita berada, kepada siapapun. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita diajari oleh Islam untuk berbuat baik kepada binatang itu tadi. Ya, jadi itu ajaran Islam. Nah, saudara, setelah mempelajari dua ayat ini, saya berhenti dulu melanjutkan ayat 109 sampai 110 karena saya ingin mendalami dua ayat ini dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, dalam praktek keseharian kita. Nanti kita mulai menjalankan tugas kita beribadah kepada Allah dengan berpegang kepada pedoman ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Hari ini akan saya lanjutkan membacakan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, tapi tidak semuanya tentunya. Saya ambil hadis-hadis pilihan saja. Hadis-hadis pilihan yang kalau bisa sampean menghafalkannya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya wis, ya sudah. Tapi setidak-tidaknya pernah dengar, pernah tahu. Pertama, ya, di dalam kita menjadi orang yang beriman, iman yang kita ucapkan tadi harus ikhlas keluar dari hati kita, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Karena memang Islam tidak memaksa manusia untuk memeluk Islam. Enggak ada paksaan
dalam agama. La ikraha fiddin, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang ada Islam ini ditawarkan. Kita tawarkan kepada orang, saudara sekalian, ayo kita milih Islam. Islam ini bukan sekedar agama yang mengajari orang beribadah saja, bukan. Islam adalah sistem hidup yang diajarkan oleh Allah pencipta manusia. Seharusnya seluruh manusia di muka bumi ini menjalani kehidupan di dunia ini pakai sistem yang namanya Al-Islam, bukan yang lainnya. Dalam berumah tangga pakai sistem Islam, dalam bermasyarakat pakai sistem Islam, bahkan dalam negara pun, dalam bernegara pun seharusnya kita pakai sistem Islam, bukan pakai sistem demokrasi yang sekarang ini, bukan. Kita sekarang di seluruh dunia ini pakai sistem demokrasi ala barat yang buatan manusia itu. Sehingga sehebat apapun negara yang namanya negara demokratis, tetap saja ada kekurangannya. Apalagi di Indonesia ini, negara udah merdeka 80 tahun ya, sebentar lagi ya. Kita sebentar lagi merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Negara kita sudah umur 80 tahun. Kalau manusia 80 tahun itu sudah tuyuk-tuyuk, kata orang Solo. Melakune wis tuyuk-tuyuk, membungkuk sudah. Enggak bisa lari, diajak keliling taman kota 7 kali enggak bisa. Tawaf. Keliling taman itu 7 kali lari atau jalan kaki cepat enggak bisa, udah 80 tahun. Tapi apa yang kita hasilkan setelah merdeka 80 tahun? Yang terjadi adalah rakyat yang miskin tetap miskin, rakyat yang kaya ya tetap tambah kaya dia. Orang Indonesia aslinya banyak yang miskin, orang Indonesia yang bukan asli kaya raya. Mereka menumpang di tanah air kita, tapi mereka kaya raya. Lalu rakyat Kalimantan ini, orang Pagatan sana, Masya Allah, banyak pasien saya dari sana tuh, mau ke sini harus jalan 6 jam naik klotok ya, yang kalau lagi surut airnya mereka dorong itu, hanya kepengen ketemu aku. Ya Allah ya Rahman, aku bilang, aduh Pak, Indonesia udah 80 tahun merdeka, kok masih ada juga rakyat yang kayak begini, mau ke kota harus susah payah. Padahal sebetulnya membangun Kalimantan Tengah ini kalau mau Pak, bisa bikin jalan tol dari Banjarmasin sampai mana sana, Sukamara apa mana sana, ujung sana. Bahkan sampai Ketapang, sampai Pontianak. Jalan tol, bukan jalan sembarangan. Bisa dengan kekayaan yang ada di Kalimantan ini. Asalkan emas yang ada di Kalimantan ini dikelola oleh negara dengan benar dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu yang tertulis dalam undang-undang dasarnya. Tapi itu juga yang dilanggar. Astagfirullahaladzim. Kembali ke sini. Mumet kalau bicara masalah itu. Kita bicara masalah ini saja, amalan pribadi kita. Jadi saudara, Islam mengajarkan kepada kita untuk ikhlas. Ini nih. Babul ikhlas, bab tentang ikhlas, wa ihdorin niyati, dan menghadirkan niat ya fi jami'il a'mal, dalam semua amal-amal perbuatan, wal aqwal, dan dalam semua perkataan, wal ahwal, dan dalam semua keadaan, al barizah, yang terang-terangan, yang tampak, yang kelihatan, wal khafiyah, dan yang tersembunyi. Jadi dalam keadaan yang terang-terangan maupun dalam keadaan tersembunyi, kita berkata, kita beramal, hendaknya menghadirkan niat yang ikhlas. Ini ajaran Islam. Ikhlas itu kunci dari setiap amalan kita. Sebanyak apapun, saya ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di lingkungan masjid ini maupun yang ada di luar masjid sana, dari kalangan muslimin dan muslimat, sebanyak apapun amal kita, kalau niatnya tidak ikhlas, Allah gak mau terima amalan itu kok. Gak diterima amalan kita. Syarat diterimanya amal kita yang baik, yang soleh, itu 2. 1, niatnya ikhlas karena Allah saja. Yang kedua, amalan itu sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan perintah Rasulnya, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, sesuai dengan perintah Rasulnya dalam hadis-hadis beliau. Kalau tidak kalau tidak mengandung 2 unsur ini dalam amalan kita, tidak ada ikhlas, tidak ada contoh dari Al-Quran, dari hadis, amalan kita sia-sia, nggak ada gunanya. Ya,
Ini dalil-dalilnya banyak Pak dari Al-Quran, diantaranya yang sudah sering dibacakan ini surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini ayat yang sering dibaca ini. Dan tidaklah mereka manusia diperintah, baik orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab maupun orang muslim, semua manusia tidak diperintah dalam hidup ini illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya saja, hunafa'a, juga dalam keadaan cenderung kepada kebenaran, wa yuqimus sholata, dan mereka tidak diperintah dalam hidup ini kecuali untuk menegakkan sholat, wa yu'tuz zakah, dan untuk membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ajaran agama yang lurus. Ajaran agama yang lurus adalah ajaran agama yang mengajari manusia beramal ikhlas karena Allah, bukan karena kepingin jabatan, kedudukan, pujian, tanda penghargaan dan sebagainya, bukan. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat lain, dalam ayat lain, yakni dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayatnya ayat 37. Ayat ini berbicara tentang ibadah kurban sebenarnya. Ketika di hari raya Idul Kurban atau Idul Adha, kita sering melakukan penyembelihan binatang kurban. Kita sembelih kurban yang boleh disembelih dari binatang-binatang itu. Nomor 1 onta, nomor 2 sapi, nomor 3 kambing. Orang Islam menyembelih onta, menyembelih sapi, menyembelih kambing di hari raya Idul Kurban itu bukan dalam rangka melecehkan agama lain, enggak. Itu melaksanakan perintah Allah, perintah Tuhan yang ada dalam Al-Quran, dan meniru sunnah Nabi Ibrahim, meniru sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam menyembelih kurban itu kata Allah begini, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Lan tidak akan yanalallah, mencapai Allah, tidak akan sampai kepada Allah, luhumuha, daging-dagingnya, daging-daging kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, waladima'uha, dan tidak juga darah-darahnya. Jadi ketika kita menyembelih binatang kurban itu disembelih bukan untuk Allah, bukan. Ngapain Allah dikasih binatang dikasih daging kurban, apalagi darahnya? Ngapain? Allah nggak perlu itu. Allah tuh nggak makan dan nggak minum, nggak seperti kita kok. Ya. Jadi kata Allah, ketika kamu laksanakan ibadah kurban, yang sampai kepada Allah itu bukan daging kurbannya dan bukan darah-darah binatang kurban tadi. Apa? Walakin, akan tetapi, yanaluhu, akan sampai kepadanya at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Jadi ketika kalian diperintah oleh Allah lalu melaksanakan perintah Allah, itu namanya takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah semampu kita dan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Jadi ketika kita menyembelih kurban, yang sampai kepada Allah bukan kurban kita, tapi ketakwaan kita. Kita dicatat oleh orang ini takwa ini. Dia mau menjalankan perintahku. Padahal binatang kurban makin lama makin mahal harganya. Sapi makin lama makin besar sapinya, makin mahal harganya. Tapi dia mau berkorban, berarti dia takwa kepadaku. Itu, ya. Itu niat ini masalah niat nih. Ketika kita korban, niat kita adalah melaksanakan perintah Allah, bukan niat gede-gedean binatang kurban, bukan ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ini dalam surat yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Kul, katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, in tukhfu,
hei Muhammad, hei Nabi, kamu katakan kepada seluruh manusia, kepada umatmu ini, intufu, jika kalian merahasiakan, menyembunyikan, ma fi sudurikum, apa saja yang ada di dalam hati kalian, fi sudurikum dalam dada-dada kalian, maksudnya dalam hati kalian. Apa saja yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian, autubduhu, atau apa saja yang kalian tampakkan dia, ya'lamuhullah, Allah mengetahuinya. Jadi Allah itu kata Allah sendiri, Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Niat baikkah dalam hati kita atau niat jahat? Kita melakukan perbuatan itu ada niatnya atau tidak ada niatnya, itu Allah tahu. Makanya di dalam setiap amalan kita harus berniat. Mau ngaji itu niat, dari rumah udah niat. Nanti aku habis sholat mau ngaji. Dah, itu sudah niat itu. Walaupun tidak usah mengucapkan nawaitu, ya, tilawatal Quran fi masjidil Nurul Hidayah. Gak usah pakai ngomong begitu. Kalau kita udah dalam hati kita mau pergi ke masjid, ngapain? Mau ngaji. Itu udah niat itu. Walaupun tanpa dilafalkan. Memang niat itu amalan hati. Nah, Allah berfirman, apa saja yang kalian sembunyikan dalam hati kalian dan apa saja yang kalian tampakkan, semuanya Allah mengetahuinya. Jadi percuma saja Pak kalau kita berniat jahat, padahal perbuatannya kelihatannya baik, tapi niatnya jahat, itu Allah tahu. Dan itu amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Ini 3 ayat Al-Quran yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam mengajari kita melalui hadis-hadis, melalui ayat Quran dan hadis-hadis Nabi ini, bahwa dalam beramal, dalam berbuat baik, dalam beramal soleh, dalam berbuat kebajikan, niatnya harus benar, lurus, hanya karena Allah. Tidak ada niat yang lainnya. Tidak boleh niatnya double, karena Allah dan karena Pak Sugeng, nggak boleh. Aku ngaji karena Pak Sugeng yang ngajar. Nanti kalau nggak Pak Sugeng ngajar, aku nggak ngaji. Nah, ini tanda-tanda nih, tanda-tanda kurang ikhlas, bukan tidak ikhlas, kurang ikhlasnya. Ya. Tapi ya kebanyakan memang begitu Pak. Di mana-mana kalau gurunya nggak datang nggak ngaji. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapi kami di Solo dididik tidak seperti itu. Siapapun yang mengajar datang. Karena yang dicari pahala, bukan pengajaran yang dicari. Itu kita diajari seperti itu. Makanya kita, ya, terutama murid-murid terdekat, murid-murid yang khusus istilahnya, yang dekat, yang ikut kursus itu wajib hadir. Kalau tidak hadir harus mengumpulkan alasannya apa. Gitu Pak, di absen kita dulu waktu ngaji. Kalau ini kan gak ada absen, makanya ada orang gak ada, ya sudah, aku biarin aja. Asal aku sudah kasih tahu, wajib ngaji. Ada atau tidak ada gurunya ngaji. Lalu datang dengar satu mat. Nah, kalau yang gantikan aku ya ngomongnya jangan panjang-panjang, ngomong 5 menit 10 menit. Bapak Ibu saudara, kita sudah gini ya, ini hadisnya gini, dah, assalamualaikum, dah selesai, pulang, dapat pahala. Nah gitu aja kan, sama juga dengan ngaji. Nah kita kembali gini ya. Kalau ayatnya itu antara ada 3 tadi, kalau hadisnya ada banyak Pak. Ini nomor 1. Hadis dari Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Saya ringkas saja. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu harus dengan niat. Ini loh, amalan itu harus dengan niat. Jadi kalau bapak, kalau ibu-ibu masak, niatkan ini sebagai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mau masak sebagai persembahan ibadah hamba kepada Engkau ya Allah, kepada Paduka ya Allah. Terimalah ini sebagai ibadah hamba, karena hamba melaksanakan kewajiban hamba sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, untuk memasak makanan untuk dimakan oleh suami dan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Masak, selesai masak dapat pahala, walaupun masaknya keasinan atau kemanisan atau kekemasaman, nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Ya, paling-paling cuma mau asin sekali nih tuh, men. Ya nggak apa-apa, keliru. Dikiranya garam, ternyata
gula misalnya, dikiranya gula ternyata garam. Yang namanya manusia bisa salah. Ya, jadi nggak apa-apa. Saudara sekalian, amalan itu harus dengan niat. Makanya setiap kali kita beramal, niatkan karena Allah. Lalu Nabi mengatakan wa innama, dan sungguhnya tiada lain likulli mri'in, untuk setiap orang akan memperoleh manawa, apa yang dia niatkan. Jadi ketika orang membagi-bagi amplop kepada masyarakat luas ini, niatnya supaya dipilih sebagai anggota dewan yang terhormat atau kepingin dipilih sebagai presiden, ya akan terpilih dia. Karena bagi-bagi amplop kok, apalagi amplopnya isinya ganal. Satu amplop 500.000 atau 1 juta, terpilih sampean. Tapi pahala dari Allah nggak ada. Nggak ada. Karena niatnya bukan karena Allah, ya. Jadi seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya kita harus hati-hati ini. Lalu Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang dia berhijrah karena kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini loh hadisnya ya. Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang adalah hijrah dia ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya dia ilallahi wa rasulih, adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang adalah hijrahnya dia li dunya yusibuha, untuk dunia yang dia ingin memperolehnya atau ingin mendapatkannya, awi meraatin, atau hijrahnya karena seorang perempuan yang kihuha, dia ingin menikahinya, fa hijratuhu, maka hijrahnya dia adalah ila, kepada mahajaro ilaih, apa yang dia berhijrah kepadanya. Ini hadis Nabi mengatakan begini, gara-gara dulu di zaman Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi kita diikuti oleh muslimin. Muslimin berbondong-bondong ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, di antara mereka yang berangkat hijrah tadi, ketahuan ada seorang pemuda hijrah. Kenapa? Karena calon bininya sudah hijrah. Lalu orang-orang bilang sama Nabi, ya Rasulullah, orang itu tuh, si Anu itu, dia hijrah itu bukan karena ikut engkau ya Rasulullah. Dia ingin menikah itu loh, perempuan itu, karena perempuannya calon istrinya yang dia mau nikahi itu sudah berangkat duluan, dia ikut berangkat. Lalu Nabi pidato, ini pidatonya. Siapa yang hijrahnya karena hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia yang dia ingin memperolehnya, atau ingin mendapatkan wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya ya kepada apa yang dia niatkan itu tadi. Niatnya beramal. Ini kalau dulu berhijrah, sekarang beramal. Siapa yang beramal karena ingin mendapatkan dunia, ya dia akan memperoleh dunia ini. Siapa yang beramal karena ingin menikahi seorang wanita, ya dia akan dapat wanita yang dia nikahi. Tapi pahala amalan gak ada. Gitu loh Pak. Halo, ini masih hidup gak sih? Masih bangun gak ini? Oh masih bangun ya. Kita diam semua, pada tidur semua ini. Ya sudah. Ini yang pertama. Hadis yang kedua, ini hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dalil bahwa niat itu harus ikhlas ini begini kisahnya. Ada sebuah hadis, sumbernya ini adalah sahabat Nabi, namanya Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Namanya panggilannya Abu Yazid, bapaknya Yazid. Namanya sendiri adalah Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada, radhiyallahu anhum. Ya, semoga Allah ridha kepada mereka semua. Mereka siapa? Qala, berkata Imam Nawawi ya. Berkata si sahabat Nabi ini, karena adalah Abi Yazid, yang namanya Abu Yazid tadi, Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, akhraja, dia mengeluarkan dana niro, beberapa uang dinar. Zaman Nabi uang itu cuma ada dua, uang dinar sama uang dirham, uang emas dan uang perak. Itu kalau dilaksanakan sekarang ini Pak, di dunia ini, ekonomi dunia ini mengikuti ekonomi Islam, mata uang itu hanya dua, emas atau perak.
dengan nilainya beda. 1 dinar 20 dirham kalau nggak salah ya. Ya. Jadi kalau ada mata uang cuma itu aja yang dipakai, wah, dolar nggak laku Pak, pound sterling nggak laku, rupiah nggak laku. Dan itu ekonomi yang paling adil seluruh dunia. Tapi sayangnya belum dipakai oleh negara manapun juga, termasuk Saudi Arabia. Ya. Jadi saudara sekalian, dulu ada seorang sahabat Nabi mengeluarkan uang beberapa dinar, yatasaddaqu biha, dia berkeinginan untuk mensedekahkannya. Fawadu'aha, lalu dia meletakkan uang-uang dinarnya tadi inda rajulin, di dekat seorang laki-laki, fil masjidi, di dalam masjid. Ini malam-malam ceritanya ini. Kalau enggak maghrib habis isya. Dan saudara ketahui di zaman Nabi dulu enggak ada lampu listrik begini ini, kalau maghrib isya gelap. Gelap. Jadi kalau sudah maghrib dan isya, sebelah kita ini siapa enggak tahu. Makanya ada cerita Umar bin Khattab ketika mengimami sholat isya ditusuk orang dari belakang. Kenapa? Karena nggak ada lampu, nggak ada listrik, gelap. Sebelah kita siapa nggak tahu. Tiba-tiba Umar bin Khattab sedang ngimami sholat, ditusuk dari belakang, meninggal dunia beliau. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mati terbunuh oleh makmum yang munafik, ya, mengaku muslim tapi memusuhi Umar bin Khattab. Itu dalam sejarah begitu. Kembali ke sini ya. Ini ada seorang sahabat mau sedekah beberapa dinar. Dia taruh di sebelah orang yang ada di masjid. Fajitu, kata anaknya, maka aku pun datang. Anaknya Yazid ini tadi. Aku datang, fa'akhadtuha, lalu aku mengambil itu uang-uang dinar itu. Fa'ataituhu biha, lalu aku datang kepada bapakku dengan membawa uang sedekahnya tadi. Pak, aku tadi ambil uang yang bapak taruh di masjid tadi. Ini gua ambil ini. Qala faqala, lalu berkatalah si bapak tadi, wallah, demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukanlah kepadamu aku inginkan sedekah ini. Aku tidak mau bersedekah kepada kamu. Aku niatnya bersedekah kepada orang yang tadi ya, duduk di dekat uang yang aku taruh uang itu di dekatnya dia. Kenapa kamu ambil? Gitu. Fa khasamtuhu, maka aku pun berdebat dengan bapakku. Ya, aku membawa perdebatan dengan bapakku tentang harta sedekah tadi ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Jadi bapak sama anak ini bertengkar. Tunggu dulu, ini kembalikan uang itu. Enggak, udah aku ambil kok. Salah sendiri bapak taruh di masjid, aku ambil uang kok, uang dinar lagi. Aku ambil. Enggak bisa, aku tadi niatnya bukan untuk kamu. Ayo kembalikan. Enggak. Oke, kalau itu kita laporkan kepada Rasulullah. Ya enggak apa-apa, ayo lapor kepada Rasulullah. Anaknya nantang bapaknya, ayo kita bawa kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Setelah bapaknya menceritakannya, Rasulullah, saya tadi malam niat bersedekah beberapa uang dinar, aku taruh di sebelahnya orang. Aku tahu orang itu orang miskin. Tapi yang ngambil bukan orang itu, malah anakku ini. Sedekahnya diambil oleh anakku. Lalu dia enggak mau mengembalikan kepada aku. Bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, laka manawaita ya Yazid, laka untukmu sudah ada pahala apa yang engkau telah niatkan, wahai Yazid. Engkau berniat sedekah kan? Udah, begitu kamu mengeluarkan uang kamu taruh di masjid, itu kamu sudah dapat pahala dari Allah itu. Walaka, dan untukmu, hai anaknya Yazid, ma'akhota, apa yang kamu ambil. Boleh kamu ambil sedekah tadi. Halal itu untuk kamu, halal. Walaupun itu anaknya Yazid. Dan Yazid tidak bermaksud untuk memberi sedekah kepada anaknya, karena orang tua kan punya kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Walaupun orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya, dan orang tua ini tadi bersedekah untuk orang lain tapi diambil oleh anaknya, enggak apa-apa. Karena Nabi bilang enggak apa-apa. Kamu orang tua yang sudah berniat untuk sedekah, sudah dapat pahala sedekah. Dan kamu anak, kebetulan kamu dapat pahala, kamu dapat bonus kamu. Kamu dapat uang dari bapakmu sendiri. Ya ma'an ini. Walaka ma'akhota ya ma'an. Dan untuk kamu apa yang kamu sudah ambil wahai Ma'an. Ma'annya anaknya Yazid tadi, Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas tadi. Jadi begitu ceritanya Pak. Jadi kalau kita sedekah ya, Bapak Ibu Saudara, sedekah ini di masjid ini lewat panitia atau lewat siapa,
menyerahkan uang kurban kepada panitia, misalnya nih ya contoh, atau di mana saja di masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia ini, orang sudah menyerahkan uang untuk kurban kepada panitia, urunannya berapa dikasihkan, lalu oleh panitia dilaksanakan sesuai amanat, panitianya dapat pahala sama seperti orang yang berkorban tadi, walaupun dia tidak berkorban. Tuh. Nah, yang panitia misalnya ya, ada panitia yang tidak melaksanakan sesuai amanah, urunannya 3,5 juta, harusnya bisa beli sapi yang harganya sesuai dengan jumlah uang 7 kali 3,5 juta. 7 kali 3,5 juta itu berapa sih? Berapa Pak? 7 kali 3,5 juta itu berapa? Hah? 24,5. Harusnya dia bisa beli onta yang harganya taruhlah 20 juta atau 22 juta misalnya. Tapi dia beli dia beli sapi yang harganya 10 juta. Sisanya kemana? Dikorupsi sama panitia misalnya. Bukan di sini loh ini ya, bukan di sini, nggak di sini. Misalnya terjadi seperti itu, nggak apa-apa. Yang korban tetap dapat pahala. Yang berdosa yang korupsi itu tadi. Gitu loh Pak ya. Jadi saudara nggak usah sakit hati. Kalau panitianya salah nggak usah sakit hati. Begitu sama sakit hati malah nanti pahalanya berkurang. Nggak apa-apa sudah. Ya, jadi ini pelajaran yang kita dapat dari hadis ini. Yang ketiga, hadis yang ketiga. Ini yang ketiga ini kisahnya. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini Pak, penting ini. Innallaha sesungguhnya Allah la yanduru tidak melihat ila kepada ajsamikum tubuh-tubuh kalian atau jasad-jasad kalian, wala dan tidak juga Allah melihat ila kepada suwarikum wajah-wajah atau rupa-rupa kalian, walakin akan tetapi yanduru Allah melihat memandang ila kepada kulubikum hati kalian wa a'malikum dan amal-amal kalian. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika seseorang di antara kita muslimin dan muslimat ini mengamalkan sesuatu, Allah menerima amalan kita. Yang Allah lihat itu hati kita dan amal perbuatan kita. Allah melihat semua manusia ini, yang dilihat bukan wajahnya, bukan bentuk tubuhnya, bukan kayanya, miskin, bukan kaya atau miskinnya, bukan wajahnya ganteng atau enggak ganteng, cantik atau enggak cantik, tubuhnya bagus atau enggak bagus, tubuhnya sehat atau cacat. Bukan itu yang Allah lihat. Yang Allah lihat dari semua manusia ini hatinya dan amalnya. Kalau dia hatinya baik walaupun amalannya kurang, Allah tetap anggap dia orang baik. Dia ada yang Allah lihat juga amal perbuatannya. Kalau amalannya baik, walaupun orangnya jelek, amalannya tetap dianggap baik oleh Allah. Sebaliknya orang yang ganteng cantik misalnya ya, tapi hatinya tidak ikhlas, dia beramal tidak karena Allah, dia beramal karena yang lainnya, karena ingin disebut sebagai orang baik atau disebut sebagai dipuji kebaikannya dan sebagainya, Allah tidak mau terima amalan orang itu tadi. Atau dia orang yang ganteng cantik tapi amal perbuatannya jahat, jelek, Allah akan melihat dia orang jelek, orang jahat. Ini penting ini. Makanya manusia ini dilihat oleh Allah bukan tubuhnya, bukan pakaiannya, bukan pakaiannya pakai jubah putih kemana-mana pakai jubah putih, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat hatinya. Walaupun dia tidak pernah pakai jubah kemana-mana, kalau sholat pakai sarung biasa, pakai baju biasa, ya nggak pernah pakai sorban, ya. Tapi ikhlas niatnya, amalannya itu diterima oleh Allah. Sebaliknya yang kemana-mana maaf, ya, ini bukan mau nyinggung siapa-siapa. Dia kemana-mana pakai sorban, pakai kain putih, pakai jubah putih, tapi hatinya tidak baik, hatinya jelek, niatnya nggak lurus, nggak ikhlas karena Allah, apalagi perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya Allah tidak melihat semua yang dilakukan itu tadi. Itu loh. Ini pentingnya kita mengetahui hadis-hadis yang seperti ini supaya kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis ini. Masih banyak hadis-hadis tentang niat yang ikhlas ini saudara-saudara. Tidak akan selesai walaupun saya berbicara sampai 2 jam, nggak akan selesai. Maka dari itu kita cicil sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesabaran oleh Allah untuk tetap sabar menuntut ilmu, ikhlas karena Allah kita melakukan semuanya ini. Sehingga Allah pasti dengan izinnya akan memberi pada kita semuanya
Kesehatan bagi yang sehat tetap disehatkan oleh Allah. Bagi yang sedang sakit, Allah akan sembuhkan dengan kekuasaannya. Bagi yang dalam keadaan susah mencari nafkah, Allah akan mudahkan mencari nafkah. Bagi siapa yang kesulitan dalam hidup ini, Allah akan membuka jalan keluar dari kesulitannya. Bagi siapa yang belum mengerti agama, Allah akan pahamkan dia kepada agamanya ini. Dan bagi siapa yang semuanya melaksanakan amalannya dengan istiqomah, Allah akan mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.